pulih dari kerusakan. Saya akan membaca Hosea pasal 14 ayatnya yang kelima sampai ke-9, demikian bunyinya. Hosea 14 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-9. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambat, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanubar yang menghijau daripadaku. Engkau mendapat buah. Amin. Saudara sekalian, kita ini menyembah Allah yang mengasihi kita. Kita ini menyembah Allah yang memperhatikan kita. Kita ini menyembah Allah yang sungguh-sungguh sangat menyayangi kita. Ini secara khusus Tuhan sedang berbicara kepada Israel dan khususnya kepada suku Efraim. Sekalipun mereka ada menyeleweng dan ada dosa-dosa, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, saya kenapa? Sebentar saudara sekalian ya, nggak macet. Oke. Hosea 5 ayatnya yang ke-10 di situ dikatakan, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semua ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Pagi ini saudara sekalian, saya sungguh rindu bahwa mendengar firman Tuhan ini, kita sungguh-sungguh bisa mengerti dan paham dan merubah diri kita, dan bahkan kita ini menjadi agennya Tuhan untuk bisa membawa orang lain juga datang kepada Tuhan. Dan beberapa hal saya ingin sampaikan saudara sekalian. Kita semua tidak suka dengan kata rusak. Kata rusak adalah kata yang memang gak ada orang yang suka. Tetapi banyak kali tanpa kita sadari, seringkali kita tidak bisa menghindari hal-hal yang merusak di dalam kehidupan kita. Ada banyak kali hidup kita ini rusak. Ada banyak kali hidup kita ini menyeleweng. Mungkin saudara sekalian, kemarin kita dengar khotbah saudara sekalian, dan hamba Tuhan mengatakan bahwa seperti sudah hilang akal, seperti tidak sadar, semacam itu ya. Itulah rusak namanya saudara sekalian. Dalam hidup ini bisa saja kita mengalami hal-hal yang rusak. Namun saudara sekalian, jika hal-hal yang rusak itu adalah hal-hal yang sangat prinsipil, maka itu akan sangat membebani hidup kita. Kalau yang rusak itu adalah rumah tangga kita, maka kita akan sangat terbebani, ya, sangat susah akan hal itu. Kalau yang rusak itu adalah hubungan kita dengan orang lain juga, itu juga akan menjadi beban yang berat bagi kita. Bersyukur kalau pagi semacam ini kita boleh bersatu berdoa. Saya sungguh saudara sekalian ingin kita bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri,
Tetapi kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita, supaya mereka yang sedang dalam keadaan yang tidak sadar, ya, kemarin dikatakan tidak sadar, orang kalau sudah rusak, ya, rusak lakunya, ya, tidak tahu kalau dia itu sedang rusak, maka ya susah. Butuh orang lain yang berdoa, butuh orang lain yang tekun mendoakan. Nah, untuk itulah kita dipanggil, saudara sekalian. Pagi ini ayo kita berdoa, ya, kita mengamini bahwa Allah adalah Allah yang baik, Allah yang selalu memperhatikan kita. Sekalipun bangsa Israel, suku Efraim itu menjauh, menyeleweng, menyembah berhala, tidak setia, tetapi Allah itu adalah Allah yang tetap setia, dan Allah adalah Allah yang memperbaiki kerusakan-kerusakan itu. Kristus itu datang untuk memulihkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang saya ingin tekankan pagi hari ini, tidak ada hal yang terlalu parah sampai Yesus tidak mampu untuk memulihkan. Jangan ada pikiran di dalam pikiran kita, di dalam benak kita, dia sudah tidak bisa lagi Pak ditolong. Dia sudah terlalu jauh menyimpang. Ayo kita buang jauh-jauh pikiran semacam itu. Tetap berdoa, tetap doakan saudaramu, tetap doakan keluargamu, tetap doakan anak-anakmu, doakan semua yang rusak, tetap doakan bisnismu, tetap doakan gerejamu. Saudara-saudara, tidak ada yang terlalu rusak parah sampai Yesus tidak mampu memulihkan. Semuanya dia mampu untuk pulihkan. Saudara sekalian, kita tahu, kita yakin bahwa pemulihan itu terjadi dari Tuhan. Dan Tuhan memulihkan kita karena dia itu mengasihi kita. Kita yakin itu, kita percaya itu. Dia memulihkan kita karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Ketika kita masih berdosa pun Tuhan sudah mengampuni kita, karena dia Allah yang mengasihi kita. Tetapi ada hal-hal yang lain. Kenapa Tuhan pulihkan? Pak, saudara sekalian, saya catat di sini. Agar kita kembali berjalan dalam kehendak Tuhan. Orang yang tidak sadar, orang yang sudah jauh, yang sudah rusak perilakunya, dia sudah tidak bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Dia sudah terlalu menyimpang jauh. Tapi supaya kita kembali, ya, Tuhan pilihkan supaya kembali kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Supaya kita itu mendapatkan kekuatan yang baru, pulih lagi, bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Orang yang sudah menyimpang, orang sudah lelah, orang sudah nggak mampu lagi, ya, mengikuti perintah-perintah Tuhan, sudah tidak ada kemampuan lagi. Tapi Tuhan pulihkan supaya punya kekuatan yang baru dan dia bisa kembali berjalan dalam kehendak Tuhan. Dosa itu membuat kita lemah. Dosa itu membuat kita tidak mampu untuk mengikuti perintah Tuhan. Selama kita hidup dalam daging, maka kita lemah. Selama kita itu ingin memanjakan daging kita, dan pada waktu itulah kita itu lemah, dan semakin lama semakin lemah dan semakin hancur. Tetapi sebaliknya, waktu kita kembali kepada Tuhan, waktu kita bertobat, waktu kita mau membuka hati, saudara sekalian, dan hidup di dalam kehendak Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan itu akan mengalir masuk kepada kita. Oleh sebab itu, berdoa buat orang-orang yang sedang tidak sadar. Berdoa buat orang-orang yang sedang menyimpang hidupnya. Berdoa supaya kemurahan Tuhan itu mereka bisa rasakan. Supaya kemurahan Tuhan itu memulihkan kehidupan mereka. Saudaraku, kalau kita sudah merasakan kemurahan Tuhan, puji Tuhan, ya. Tetapi kita tidak dipanggil hanya untuk merasakan kemurahan Tuhan saja, tetapi kita dipanggil juga untuk kita bisa berdoa, bersyafaat,
untuk saudara-saudara kita yang lain yang sedang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Dipulihkan agar kita kembali berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, dipulihkan agar kita mengalami kasih yang sempurna itu. Selama kita hidup dalam dosa, maka yang kita alami hanya tekanan, hanya problema, hanya penderitaan, hanya kesusahan, hanya kesulitan. Tetapi waktu kita kembali kepada Tuhan, waktu Tuhan memulihkan, maka kita akan mengalami kasih dan damai sejahtera yang sempurna dari Allah. Kenapa orang menjauh dari Allah? Karena mereka berpikir di luar sana ada hal yang bisa membahagiakan mereka. Karena mereka berpikir di luar sana ada hal yang bisa memuaskan hati mereka. Tapi satu hal yang saya ingin katakan, saudara sekalian, tidak ada satu hal yang bisa memuaskan hatimu, yang bisa memulihkan, yang bisa memberikan damai sejahtera di dalam hidupmu, kecuali engkau balik kepada Tuhan. Kita dipulihkan agar kita mengalami kasih yang sempurna. Yang terakhir, yang ketiga, kita dipulihkan agar kita kembali menyadari berkat-berkat Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan memulihkan bukan hanya untuk supaya kita sombong, bisa sombong, menyombongkan diri, tetapi supaya kita itu menyadari jika kita hidup dalam dosa, maka hanya sengsara saja yang kita rasakan. Jika kita hidup dalam dosa, maka keadaan kita makin lama makin bertambah buruk. Tetapi jika kita kembali kepada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan bisa mengalir di dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan Tuhan, pimpinan Tuhan setiap hari, ya, kita bisa merasakan itu. Kita bisa merasakan begitu nyaman hidup ini, damai, suasana damai kita rasakan baik di rumah tangga kita, hubungan kita dengan anak-anak kita diberkati di dalam pekerjaan kita. Kita menyadari berkat yang sempurna itu asalnya daripada Tuhan saja. Saya ingin sebelum nanti Pak Suryanta berdoa, kita akan mendengar satu pujian. Pujian ini sangat memberkati saya. Saudara sekalian, saya minta Adin untuk bisa tayangkan. Silakan Adin. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so,
the goodness of God. I'm gonna